Halo bre, balik lagi sama gua, Rifan. Kalau ngomongin Resident Evil, pasti yang kepikiran itu cerita yang serius, penuh misteri, dan kelihatan solid banget. Solid! Tapi, kalau dipikir lagi, ada aja yang bisa dibilang agak aneh aja bre. Ada yang bertentangan, ada yang gak dijelasin, dan ada juga yang kerasa maksa. Dan di video ini, gue bakal bahas 7 plot hole paling aneh di Resident Evil. Kalau lu enjoy bahasan kayak gini, tinggal tekan like sama subscribe bre. Kalau udah, gas lanjut. Yang pertama, gue mau bahas soal insiden di Raccoon City. Kalau dipikir lagi tuh, kejadian ini agak aneh menurut gue bre. Soalnya di tanggal 28 September, Raccoon City itu udah kacau banget gara-gara zombie. Jalanan isinya mayat hidup, orang-orang panik, dan situasinya udah nggak kepegang. Di event Resident Evil 3 bener-bener rusuh gitu. Yang artinya ya, Raccoon City udah kacau total. Harusnya di kondisi kayak gitu tuh, nggak ada yang bisa masuk ke Raccoon City. Harusnya. Tapi yang kejadian, tanggal 29 September, Leon sama Claire malah datang ke Raccoon City. Dan ini tuh ada alasannya juga. Leon sebenarnya udah sempet dikasih peringatan buat jangan ke Raccoon City. Cuma dia tetap nekat datang karena itu hari pertama dia kerja sebagai polisi. Sementara Claire, dia datang buat nyari kakaknya, Chris. Jadi dua-duanya punya alasan. Tapi tetap aja, yang jadi pertanyaan itu bukan kenapa mereka datang, tapi kenapa mereka bisa masuk. Padahal sebelumnya Raccoon City sempat ditutup. Militer sama Umbrella bikin blokade dan karantina. Cuma menjelang tanggal 29, pertahanannya jebol. Banyak tentara tewas, bahkan ada yang ikut keinfeksi. Alhasil, operasinya gagal dan pasukan ditarik mundur. Jadinya ya, Raccoon City udah nggak dijaga lagi. Tapi malah ditinggal. Dari luar tuh yang kedenger cuma kerusuhan sama wabah penyakit. Tapi ya tetap aja, kalau dipikir lagi tuh, ini masih kerasa janggal. Yang kedua ini sih ya, lu pasti udah tahu harusnya. Plot armor. Di Resident Evil tuh kelihatan banget. Contohnya simple. Gigitan zombie. Kalau orang biasa kena, itu awal dari infeksi. Dan ujung-ujungnya, ia bakal jadi zombie juga. Tapi karakter utama, digigit berkali-kali, masih santai. Tinggal pakai herb atau first aid spray, udah kelar. Kayak nggak ada gejala, nggak ada efek lanjutan gitu. Padahal harusnya, itu tetap infeksi. Jadi ya, kalau bukan plot armor, terus apaan gitu? Atau benefit jadi karakter utama gitu. Yang ketiga, ini soal karakter yang ada nggak konsisten. Yuk kenalan sama Rebecca Chambers. Di Resident Evil Zero, dia itu udah pernah ngalamin kejadian di pegunungan Arklay duluan. Mulai dari kereta Ecliptic Express sampai ke Umbrella Executive Training Center. Dan itu lokasinya sebenarnya nggak jauh dari mansion di Resident Evil 1. Artinya ya, dia udah pernah ngadepin kejadian segila itu. Ketemu monster, bertahan hidup, dan bisa selamat sama Billy. Harusnya sih ya, itu bikin dia lebih siap buat hadapin insiden mansion. Tapi pas di Resident Evil 1, kok malah beda ya. Dia jadi lebih panik dan ya sering butuh diselamatkan. Padahal ini kejadiannya setelah Resident Evil Zero. Harusnya pengalaman itu kebawa kan. Harusnya dia lebih tenang. Tapi yang kelihatan malah kayak balik lagi ke awal. Jadi ya agak aneh aja sih. Udah pernah ngalamin semua itu, tapi riset lagi kayak awal. Yang keempat ini, jadi ya kita bahas soal infeksi mold di Resident Evil 7. Nah, mold ini sendiri berasal dari Evelyn, yang basically kayak senjata biologis yang bisa ngontrol pikiran dan tubuh korbannya. Jadi kalau seseorang udah terinfeksi, itu nggak cuma fisik doang yang berubah, tapi juga mentalnya ikut kena. Dan yang menarik, di cerita utamanya itu digambarin cukup jelas. Infeksi mold ini jalan secara bertahap, nggak langsung berubah dan ada prosesnya dulu. Kayak korban masih sadar dan masih bisa ngerasain ada yang aneh. Contohnya Marguerite Baker. Dia tuh sempat ngerasa tubuhnya nggak beres dan bahkan sempat pergi ke dokter buat ngecek kondisinya. Nah, dari sini aja udah kelihatan kalau infeksinya itu butuh waktu. Tapi pas kita lihat di DLC Daughters, ceritanya mulai beda. Di sana ditunjukin momen awal Evelyn masuk ke keluarga Baker.
Dan di bagian ini, efek mold terasa jauh lebih cepat. Kayak kontrolnya langsung kuat dan perubahan perilakunya juga lebih drastis. Padahal ini kejadian dan sumbernya juga sama. Jadi ya, yang satu pelan, yang satu terasa cepet. Aneh sih, kayak nggak konsisten aja. Yang kelima ini malah jadi pertanyaan simpel. Chris sebenarnya kenal Ada nggak sih? Semuanya mulai dari kejadian di Edonia. Di sana, Chris kehilangan banyak anggota timnya setelah ketemu seorang wanita yang ngenalin dirinya sebagai Ada Wong. Padahal yang dia temui sebenarnya Carla Radames. Dari situ, nama Ada Wong langsung nempel sebagai orang yang dia anggap bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Yang menarik, di sepanjang cerita Resident Evil 6, Chris ketemu lagi sama Ada dan juga Carla waktu misi di China. Tapi dia tetap nggak nyadar kalau sebenarnya ada dua orang berbeda yang pakai nama Ada Wong. Padahal kalau diperhatiin outfit mereka jelas beda. Dari situ sebenarnya udah mulai kelihatan ada yang nggak konsisten. Minimal kepikiran lah. Padahal juga Ada Wong itu bukan karakter baru. Dia udah muncul dari Raccoon City di Resident Evil 2 dan lanjut lagi di Resident Evil 4 dengan peran yang cukup besar. Harusnya nama itu nggak asing, apalagi buat orang di posisi Chris. Tapi di sepanjang cerita Resident Evil 6, Chris itu memang gak pernah benar-benar kenal Ada Wong secara langsung. Dia cuma tahu dari laporan dan brief misi, tanpa pernah punya referensi personal dibanding Leon. Ditambah lagi, identitas Ada Wong sendiri memang masih misterius sampai sekarang. Jadi saat dia ketemu Carla yang mirip banget, dia langsung percaya itu ada. Yang keenam ini, bentar deh. Albert Wesker punya anak. Hah? Dan dia sendiri nggak tahu. Namanya Jack Mueller. Dia lahir di Edonia dan dibesarin sama ibunya tanpa pernah kenal langsung sama Wesker. Bahkan Wesker sendiri nggak pernah sadar kalau dia punya anak. Jack tumbuh biasa aja sampai akhirnya jadi tentara bayaran buat bertahan hidup. Dan baru di Resident Evil 6 dia muncul sebagai orang yang punya antibodi spesial terhadap si virus. Nah, yang bikin janggal, ini bukan orang random. Ini anak kandungnya Wesker. Dengan semua kecerdasan, koneksi, dan obsesinya terhadap eksperimen, harusnya hal kayak gini nggak mungkin kelewat. Kalau dia tahu, Jack hampir pasti nggak bakal hidup bebas. Kemungkinan besar malah jadi bahan eksperimen. Karena orang lain aja dia manfaatin, apalagi ini anak sendiri. Tapi kenyataannya kebalik, Jack tumbuh tanpa pernah diketahui Wesker sama sekali, dan tiba-tiba muncul di Resident Evil 6 langsung jadi kunci penting. Dengan semua yang Wesker punya, harusnya ini nggak mungkin kelewat. Cuma kalau diingat lagi, di Resident Evil 5 ceritanya dia udah selesai duluan, di gunung berapi itu. Dihajar Chris sama Sheva sampai bener-bener kelar. Jadi ya sebelum semuanya sempet kemana-mana, ceritanya dia udah berhenti di situ. Ready, partner? Locked and loaded. Suck on this, Wesker. Your time's up, you son of a bitch. Yang terakhir ini justru datang dari pihak yang harusnya paling bersih, yaitu BSAA. Organisasi yang dari awal dibentuk buat melawan bioterorisme dan jadi garis depan buat melawan senjata biologis. Tapi di Resident Evil Village, ada satu momen yang bikin semuanya mulai terasa aneh. Waktu Hound Wolf Squad berhasil evakuasi Mia sama Rose, mereka nemuin pasukan BSAA yang dikirim ke lokasi, dan awalnya kelihatan kayak tentara biasa. Cuma pas dicek lebih dekat, ternyata itu bukan manusia. K9 langsung sadar kalau itu senjata biologis, dan Chris yang lihat juga langsung kaget. Artinya jelas, BSAA sekarang bukan cuma melawan senjata biologis, tapi juga mulai pakai. Dan yang bikin makin menarik, setelah kejadian itu Chris mutusin buat langsung nyari jawaban, bahkan sampai ke BSAA cabang Eropa buat minta penjelasan. Hal yang mirip juga kelihatan lagi di Resident Evil Requiem. Pasukan BSAA yang datang buat evakuasi Leon sama Grace, kalau dilihat lebih detail pakai free cam mode, ternyata juga bukan manusia biasa. Mirip sama yang ditemukan Chris sebelumnya. Jadi ini bukan kebetulan. Organisasi yang dulu dibentuk buat menghentikan senjata biologis, sekarang justru mulai pakai cara yang sama.
Dan kalau dipikir lagi, sekarang di SAA kayak lagi krisis identitas kalau menurut gua, Bre. Dan ya, semoga di rilisan berikutnya Capcom mau ngejelasin ini lebih dalam. Jadi, itu beberapa hal yang kalau dipikir-pikir, kadang bikin universe Resident Evil ini terasa agak janggal juga. Tapi ya, justru itu juga yang bikin Resident Evil tetap seru buat dibahas sampai sekarang. Menurut lu gimana? Ada nggak sih plot hole lain yang menurut lu lebih aneh lagi? Coba drop di komentar, Bre. Kalau lu enjoy bahasan kayak gini, tinggal tekan like sama subscribe, Bre. Biar gua makin semangat bikin video berikutnya. Gua Rifan, makasih udah nonton sampai akhir. Dan seperti biasa, stay safe di dunia yang penuh virus ini.